Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana saya menganalisa untuk saham BBRI yang lagi tren dalam minggu-minggu ini, dan juga bagaimana teknik saya dalam membeli atau average down saham yang saya pegang saat ini, yaitu BBRI. Seperti yang kita ketahui dari berbagai media ataupun grup-grup saham ataupun forum-forum saham, bahwa BBRI lagi strong bearish, dijual asing yang begitu banyak, dan satu bulan ini bisa terlihat di chart BBRI sudah turun hampir 22% dalam satu bulan ini. Dari harga tertingginya di 2.830. Di video kali ini saya akan menganalisa bagaimana pergerakan BRI dari beberapa forum, grup Telegram dan saham. Ada yang bilang BBRI, ada yang di PBPS-nya di 1.300, dan bahkan ada yang nunggu di 800. Kira-kira ke situ nggak BBRI? Menurut saya kemungkinan sangat kecil kalau dia ke situ. Bisa saja dia ke situ, tapi Indonesia akan terjadi krisis. Kita bisa cek juga bagaimana market cap BBRI di ISG. Dia adalah market cap 5 terbesar penopang ISG. Jadi kalau dia sampai ke anggap aja ke 1.300, itu ISG di harga berapa? Apakah di 3.000 atau 3.500? Jadi sudah terkonfirmasi mungkin Indonesia juga krisis. Kalau hanya sekedar COVID, faktor eksternal, saya rasa BBRI mentok-mentok di 1.900 turunnya. Tapi kita nggak tahu, itu analisa saya. Jadi bisa saja tidak sesuai analisa, ternyata lebih dalam turunnya. Tapi saya pikir BBRI akan aman. Lagian kalau asing jual berapa? Masih, kalau saya tidak salah baca, BBRI ini kepemilikan asing dari 43% saham yang di luar pemerintah, itu asing punya 80%, dan sekarang sisanya sekitar 70% saya baca. Jadi kira-kira itu yang 76% itu mau dijual, otomatis di hold dong. Jadi nggak usah takut kalau punya saham BBRI pun di atas 3.000. Kalau mau profitnya lebih tinggi, nanti akan saya kasih tahu bagaimana caranya. Ya, salah satunya dengan cara average down, tekniknya bagaimana nanti saya akan ulas. Nah, sebelumnya kita analisa BBRI secara teknikal. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, BBRI di kuartal 1 2020 menghasilkan laba 8,17 triliun. Turun cuman 0,36% dari kuartal 2019 kuartal satunya yang mencetak laba saat itu di 8,20 triliun. Jadi cuman selisih 30 miliar. Jadi kita akan analisa bagaimana pergerakan BBRI di chartnya. Nah, kita akan ke teknikal. Bisa terlihat BBRI dari harga tertingginya, saya tarik garis ya, dari harga tertingginya sampai ke 2.240 sudah turun 52,79%. Kalau secara MOS, apa itu MOS? Margin of safety. Minimal kalau kita mau masuk saham yang lagi turun, itu minimal margin of safety-nya sebesar 33,3%, seperti kata Warren Buffett. Jadi kalau kita beli di MOS yang 33,3%, kalau dia balik ke harga tertingginya atau harga wajarnya yang di tempat kita waktu menarik garis ini, itu akan potensi profit 50%. Kalau kita tarik garis, kita ambil dari 33% ya. Nah, anggap aja kita beli di sini. Nah, 33%. Ini bisa terlihat. Jadi kita udah profit sebesar 50%. Bayangin kalau kita belinya di MOS dia yang di bawah sini nih.
di 52%, kita potensi profit berapa? 140. Dan kalau saya hitung setelah kuartal 1 dia laporan keuangannya sudah terbit, saya hitung harga wajar BBRI, ini perhitungan saya ya. Harga wajar BBRI itu ada di 3.800 sampai 4.200 di sekitaran situ, karena saya memakai beberapa pendekatan. Jadi saya rata-ratakan terendahnya di 3.800 dan tertingginya di 4.200. Jadi kita misalnya tarik secara teknikal aja, di harga terendahnya aja kita ambil, atau di harga tengah-tengah 4.000 berarti sekarang udah 44%. Jadi layak buy nggak? Kalau saya bilang sih layak, dan bisa terlihat juga kalaupun dia misalnya kita beli di 44%, kalau dia balik ke harga wajarnya 4.000, nggak usah tinggi-tinggi, anggap paling terendahnya ya 3.800, kita udah profit 67%. Tapi kira-kira kapan kalau pertanyaan orang, kapan dia balik ke harga wajarnya? Kalau secara historis yang kita lihat dari 2008, titik terendah paling rendah BBRI turun saat itu 71%, kita lihat ini di 2008. Kita buat seperti tadi ya, kita pakai harga tertingginya. Di harga tertingginya setelah BBRI naik dari 2006 saat BBRI di harga 300, dia naik rally tinggi sampai 800. Di 2007 kita tarik garis. Ini harga tertingginya di 835, kita tarik sampai bawah di 70%. Itu terjadi 2008 saat Indonesia krisis saat itu. Jadi dari awal harga tertingginya sampai dia balik ke harga ini kita lihat di 2007 bulan 11 dia harga tertingginya, terus dia balik ke harga tertingginya di bulan 10 2009. 2008 2009 berarti 2 tahun dia balik ke harga wajarnya. Ah, itu kan turun 71%. Pas dia balik ke harga wajarnya, anggap aja kita belinya di 33% ini. Gak usah lah kita karena kita nggak mungkin tahu bottomnya kan. Nggak mungkin kalau kita beli pas di titik terendahnya terus dia mantul tinggi. Kemungkinan besar sedikit yang kayak gitu. Dan mungkin anggap aja kita beli di 33%, berarti kita beli di harga 550. Ini saya ulangin dari video yang dulu pernah saya bikin, BBRI trading anti cut loss. Jadi saat kita beli di, misalnya kita kan nggak tahu bottom, jadi pas menyentuh MOS-nya di 33,3% kita beli. Jadi anggap aja kita belinya di 550. Saat 2008 550. Saat kita beli ternyata harga turun ke titik terendahnya, turun 57%. Bagaimana? Gelisah nggak? Kalau punya saham portofolio turunnya sampai 50%. Ya pasti. Tapi karena kita tahu fundamentalnya bagus, jadi kita hot aja terus. Dan ternyata kita udah profit berapa kalau kita anggap hot ini, terus di 2009 bulan 10 setelah turun 57% dia naik dia menyentuh harga tertingginya di 870, kita profit 62% dalam waktu 2 tahun. Bayangin, besar nggak? Wah, itu sangat besar. Dan bisa jangan lihat profitnya dulu, coba lihat setelah dia turun tajam, dia kembali pun naik pun nggak pakai satway lagi, cuma 3 bulan nih naik turun satway terus naik lagi dia, seperti itu. Jadi ini contoh waktu 2008. Ini bisa terlihat setelah dia turun tajam nih 2010 dia naik, nggak nyampe 2 tahun naik. 2013 1 tahun lebih naik. Kalaupun BBRI harga tertingginya Indonesia terjadi krisis dan harus ke 70% seperti waktu Indonesia krisis di 2008, berarti dia 1.300. Yang pasti kalau dia ke 1.300 banyak orang yang nadah atau nangkap nih saham, banyak yang beli. Karena di 1.300 ini juga salah satu support kuatnya dulu di 2010 sampai 2014, 4 tahun dia bermain di area support di 1.340, 1.300 seperti itu. Jadi bagaimana kalau kita punya sahamnya? Itu yang pertanyaan banyak, apakah kita harus cut loss atau tetap hot? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya punya saham ini di harga 2.800. Saya akan beli lagi di 2.000
saham ini dan akan beli lagi di 1600. Karena kenapa saya bisa beli di harga gitu? Karena saya sudah menentukan, misalnya ya, ini teknik saya. Jadi total equity saya misalnya 50%-nya saya belikan BBRI, tapi saya sudah masuk 30%. Berarti saya punya equity yang tadinya 50% untuk BBRI tapi sudah masuk 30%, berarti masih punya 20%. Nah, saya akan cicil 20% itu di titik-titik terendahnya. Mungkin saya akan masuk 5% lagi di 2000, saya akan tambah lagi 5% kalau dia turun di 1600. Nah, jadi sisa saya punya 10% lagi. 10%-nya itu kan saya jaga. Yang penting saya belinya nggak lebih dari 3000. Jadi kalaupun ternyata saya antri di 1600 seharusnya 5%, tapi ternyata setelah nyentuh 2000 saya kebeli terus dia naik. Nah, saya akan beli lagi saat dia menyentuh 3000. Karena saya akan bertahan maksimal average saya tuh di harga 3000 untuk saya panen 2-3 tahun yang akan datang dengan potensi profit ya di atas 30% lah, seperti itu. Tapi alangkah bagusnya lagi lebih rendah average kita. Jadi bagaimana nih kalau yang punya saham di 3000? Ya seperti saya tadi, sudah masuk berapa dari equity? Kalau masuk semua, waduh, dalam equity semua masuk di BBRI 100% di harga 3000, ya nunggu aja. Sayang kalau di cut loss, itu 3000 juga sudah murah menurut saya ya. Jadi bagaimana? Ya tinggal tambah aja setiap bulan depan kalau ada dana lebih, misalnya bisa beli cuma 2 atau 3 lot misalnya, ya beli aja di situ, beli aja setiap bulan, nggak perlu nunggu harga di mana. Lu beli aja, yang penting nilai average-nya bisa turun pelan-pelan. Jadi nanti bisa profit di tahun kedua lah ke tahun ketiga, seperti itu, untuk perbaiki harga yang kita beli. Jadi seperti itu. Bagaimana yang belum punya barang? Kalau yang belum punya barang, misalnya tentukan dulu berapa nih yang mau dibeli nominal saham BBRI, dari misalnya berapa persen dari equity. Misalnya punya equity 10 juta, jadi saya mau beli BBRI ini 40%-nya berarti 4 juta. Jadi ya bertahap belinya. Berarti bisa beli dulu 1 juta di harga sekarang, nggak perlu aku nunggu di harga bawah. Maksudnya kita nggak tahu nih BBRI mau kemana. Jadi apakah ini harga terendahnya, apakah ini akan mantul di sini, kita juga nggak tahu, tergantung nanti market. Jadi beli aja. Selama di bawah 3000 BBRI aman menurut saya ya. Jadi kalau mau beli aja, tapi cicilnya juga harus pakai strategi. Misalnya 1 juta dulu beli di situ. Ya tunggu aja dulu, lihat pergerakannya kemana. Kalau dia ke 1600 beli lagi 1 juta. 1 juta dapat berapa itu? Nah, jadi tunggu dulu lagi. Jangan tergesa-gesa, lihat pergerakannya. Kalau dia udah mulai sideways di 1600 dan lihat juga perekonomian bagaimana, keadaan global gimana, kalau kayaknya mulai membaik atau COVID-nya udah mereda, ya udah tambah sedikit-sedikit, seperti itu aja. Yang penting dijaga average-nya di bawah 3000. Kalau saya sih, saya akan jaga average saya kalau bisa di 2800 tuh saya akan jaga di situ. Seperti itu. Potensi profit saya gede, 30-40%. Kalau dia balik ke harga wajarnya loh. Apalagi dia balik, itu kan harga wajarnya di 4200, 3800 sampai 4. Apalagi dia balik ke harga tertingginya sebelum dia turun di 4760 seperti di waktu 2008 ini. Dia balik ke harga wajarnya, profitnya lebih gede dong. Iya, pasti di atas 50% dalam 2 tahun misalnya. Tapi kita secara histori ya, ini 2 tahun. Waktu krisis dia 2 tahun balik ke harga tertingginya secara histori. Jadi kita anggap aja itu di saham, kalau dia dalam 2 tahun baru balik, kita udah profit juga tuh. Dapat apa? Dapat dividen. Dalam 2 tahun misalnya cuma 3% setiap tahun,
dapat 6% lumayan kan buat ongkos jaga, ongkos hold sahamnya. Jadi untuk BBRI masih bagus. Jadi cukup jelas ya penjelasan saya hari ini pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa kalau bermanfaat bisa berlangganan dan komen di bawah. Kalau ada yang kurang dipahami atau saya kecepatan ngomongnya juga bisa tulis di komen, atau memberi tanggapan tentang analisa saya juga hari ini bisa juga tulis di komen. Dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah.